Namanya Reno, pria 32 tahun berkulit sawo matang dengan wajah tak asing di dunia tambang batu bara Indonesia. Di balik kemeja lusuh dan celana penuh tambalan yang dipakainya hari itu, tersembunyi sosok Direktur Utama PT Bara Alam Nusantara, salah satu perusahaan tambang terbesar di Kalimantan. Tapi hari itu, ia berdiri di pelataran rumah megah berlantai 2, kediaman resmi Gubernur Elmar Yudhistira di pinggiran ibu kota, mengenakan sandal jepit, membawa tas gembel di punggung, dan tubuh yang sengaja disiram solar agar tercium bau pekerja kasar. Tak ada yang tahu, bahkan ajudan gubernur yang membukakan pintu memandangnya dengan jijik, seolah ia tak layak menginjak marmer mewah di halaman depan rumah itu. "Ngapain kamu di sini? Minta-minta? Pergi sebelum saya panggil satpam," hardik si ajudan dengan suara nyaring. Tapi Reno tidak bergeming. Ia menunduk sopan, menatap ajudan itu dengan mata dalam yang menyimpan rahasia besar. "Saya mau ketemu Pak Gubernur. Ada hal penting," ucapnya tenang meski dadanya bergetar. Ajudan itu mendengus. Tapi sebelum ia sempat mendorong Reno keluar, pintu rumah terbuka, dan seorang gadis keluar dengan rambut panjang dikunci rapi, mengenakan baju formal, wajah cantik khas wanita kelas atas. Dialah Clarissa Elmarani, anak sematawayang sang gubernur. Langkahnya terhenti saat melihat Reno. Ada keterkejutan samar di wajahnya, tapi ia cepat menyembunyikannya di balik raut dingin. "Reno," ucapnya lirih. Kau yang kerja di proyek tambang Kalimantan itu, kan?" Reno mengangguk pelan. Clarissa masih terpaku, antara percaya dan tidak. Sudah 2 tahun sejak ia terakhir melihat pria itu, waktu ia datang bersama tim surveyor kampusnya ke lokasi tambang untuk riset magang. Reno waktu itu tampil sederhana, tapi tak pernah sekumuh ini. Meski begitu, ada yang tak berubah, tatapan hangat dan keteguhan yang terpancar dari dirinya. "Aku kesini bukan untuk mengemis," ujar Reno, perlahan melangkah ke arah Clarissa, tapi masih menjaga jarak. "Aku datang karena aku ingin bertemu dengan ayahmu. Aku ingin melamarmu secara langsung." Suasana seketika membeku. Ajudan itu menertawakan keras, sampai nyaris terbatuk. "Gembel macam kamu mau melamar anak gubernur? Astaga! Kamu pikir ini sinetron?" Clarissa pucat. Matanya menatap Reno dalam. Kamu tahu ayahku tak akan menerima ini." Reno menarik napas dalam. "Aku tahu. Tapi aku tak mau bersembunyi. Aku ingin datang sebagai orang biasa. Bukan karena harta. Tapi karena aku tulus." Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara berat dan penuh wibawa. "Ada apa ini ribut-ribut?" Seorang pria parubaya dengan jas safari dan lambang Garuda di dadanya muncul. Itulah Elmar Yudhistira, gubernur 2 periode yang dikenal tegas dan disegani. Wajahnya mengeras saat melihat Reno. "Siapa kamu? Apa maksudmu datang dengan tampang memalukan begini?" Reno menunduk, menyembunyikan emosi yang bergejolak dalam dadanya. "Saya Reno, Pak. Dulu saya kerja di tambang tempat anak Bapak riset. Saya datang untuk melamar Clarissa." Tawa gubernur menggelegar. "Kamu pikir Clarissa akan hidup dengan orang bau solar, penuh tambalan dan miskin seperti kamu? Saya tidak membesarkan anak saya untuk hidup menderita. Kau tak tahu malu." Reno menelan ludah. Ia tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja, hati kecilnya perih. Ia menoleh pada Clarissa yang kini tertunduk, menahan air mata. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku hanya ingin jujur. Aku hanya ingin tahu apakah perasaanku masih berarti setelah aku bukan siapa-siapa." Clarissa tak menjawab. Bibirnya bergetar. Elmar menunjuk pintu pagar dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. "Keluar dari rumahku. Dan jangan pernah menginjak halaman ini lagi. Aku tidak mau anakku dekat dengan pria miskin tak jelas seperti kamu." Ajudan mendorong Reno hingga ia hampir terjatuh. Tak ada yang membelanya. Bahkan Clarissa pun tak bergerak. Dunia terasa membeku, tapi Reno hanya menunduk dan melangkah pergi tanpa suara. Di balik langkahnya yang tenang, hatinya retak. Tapi ia bersumpah dalam hati, ini belum selesai. Di atas motor tuanya yang kini berdebu dan penuh goresan, Reno kembali ke rumah kontrakannya. Ia membuka laptopnya dan menatap saham-saham miliknya yang tersebar di beberapa negara. Ia melihat laporan profit tambangnya yang baru saja mengakuisisi 2 lokasi strategis baru di Australia dan Papua Nugini.
Ia tersenyum tipis. Baik, Pak Gubernur, gumamnya. Jika miskin membuat Anda menolakku, maka suatu hari aku akan kembali, membawa lebih dari sekadar niat baik. Ia menutup laptop, lalu meraih ponsel satelitnya, menghubungi asisten utamanya di Kalimantan. Siapkan semua. Aku ingin kembali ke Jakarta bulan depan. Tapi kali ini, bukan naik motor butut. Dari jendela rumah kontrakan kecilnya, ia menatap langit malam yang suram. Ingatan tentang tatapan Clarissa tak bisa ia enyahkan. Apakah gadis itu kecewa? Atau ia diam karena takut? Reno tak tahu. Tapi satu yang pasti, kisah mereka belum selesai. Dan babak selanjutnya akan jauh lebih mengejutkan dari hari ini. Malam itu hujan deras mengguyur halaman rumah Gubernur Raka di daerah elit Semarang. Di dalam pendopo, pesta ulang tahun sederhana untuk putrinya yang cantik, Keisha, sedang berlangsung. Keisha yang mengenakan gaun putih anggun tampak tersenyum kepada para tamu, meski sorot matanya berkabut, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Di balik taman, tubuh lusuh dengan jas hujan plastik tipis berdiri, menggigil. Dialah Rian, pria yang datang malam itu bukan hanya membawa keberanian, tapi juga luka lama yang siap terbuka kembali. Ia datang dengan niat tulus, membawa seserahan sederhana dari hasil tabungan bertahun-tahun saat menyamar sebagai gembel. Tapi apa yang didapat? Bukan sambutan hangat, bukan senyuman ramah, melainkan tatapan jijik dari ajudan gubernur, dan umpatan kasar dari para tamu yang melihatnya masuk membawa kardus berisi kue lapis dan kerudung buatan tangan. Kamu siapa? Mau apa datang ke sini bawa kotoran kayak gitu? Hardik salah satu keluarga dekat gubernur. Saya ingin melamar Keisha, ucap Rian gemetar, suara tenggelam di antara tawa sinis tamu-tamu yang mengenakan jas mahal dan parfum luar negeri. Keisha yang melihatnya langsung berdiri, wajahnya pucat, seperti tak percaya pria yang dikenalnya di taman itu berani datang ke rumahnya dan membawa lamaran. Raka, sang gubernur, menghampiri Rian dengan tatapan tajam seperti hendak merobek wajahnya. Kau pikir ini sinetron? Datang sebagai pengemis dan lamar anak gubernur? Mana harga dirimu? Rian menunduk, menggenggam erat kardus seserahan yang mulai basah karena air hujan. Saya mencintai putri Bapak. Dan saya ingin memuliakannya dengan cara yang saya bisa. Seketika tawa pecah. Salah satu pejabat tertawa keras, hingga hampir tersedak. Muliakan dengan kue lapis murahan dan kerudung 20 ribuan? Mimpi apa kamu semalam? Hati Rian seperti dirobek. Tapi ia diam. Tidak membalas. Tidak melawan. Karena di balik kardus murahan itu, tersembunyi kekuatan luar biasa yang belum saatnya ditampakkan. Keisha akhirnya berkata pelan, Rian, kamu harus pergi. Malam ini bukan waktunya. Seketika mata Rian basah. Tapi ia mengangguk. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ia tak akan membalas dengan amarah. Ia akan kembali, dengan cara yang membuat semua kepala tertunduk. Ia berbalik dan melangkah pelan di bawah hujan deras. Tapi ada satu hal yang ia bisikan dalam hati. Aku akan kembali, bukan membawa kardus, tapi membawa harga diri yang tak akan bisa kalian beli. Dan di dalam hati Keisha, diam-diam rasa bersalah tumbuh. Ia tak tahu siapa Rian sebenarnya. Ia tak tahu bahwa lelaki yang ia lecehkan malam itu adalah pemilik 4 tambang batu bara di Kalimantan dan 2 perusahaan nikel di Sulawesi. Ia pikir Rian hanyalah lelaki jalanan yang buta arah. Tapi malam itu, semesta mencatat segalanya. Tak lama lagi, semua akan berubah. 3 bulan berlalu sejak malam penghinaan itu, dan dunia seakan berputar sangat cepat. Di belahan lain Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur, pria bernama Rian yang sebelumnya datang dengan kardus seserahan kini berdiri tegak di atas tambang batu bara seluas ribuan hektare. Di bawahnya ratusan alat berat menderu-deru menggali tanah. Belasan helikopter tiap hari datang silih berganti membawa investor asing dan pejabat tinggi yang ingin bekerja sama. Rian bukan lagi pria yang kucel dan membawa kardus. Ia kini mengenakan setelan jas hitam berlogo RZ Mining Corp, perusahaan tambang miliknya yang selama ini ia samarkan. Selama bertahun-tahun ia hidup menyamar, menyatu dengan rakyat kecil, menyamar sebagai gembel bukan karena tak punya apa-apa, tapi karena ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa dunia memandang manusia tanpa gelar dan harta. Dan benar saja, malam itu ia dipermalukan. Tapi bukan itu yang membuatnya marah. Yang membuat dadanya terasa sesak adalah wajah Keisha.
Wajah perempuan yang ia cintai, tapi tidak mampu membelanya, bahkan menyuruhnya pergi. Rian bukan tipe lelaki yang akan membalas dengan caci maki. Ia diam. Tapi ia bekerja. Ia bangkit. Ia membangun bisnis lebih besar dari sebelumnya. Tidak hanya batu bara, ia memperluas bisnis ke nikel, emas, dan membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan luar negeri dari Korea dan Jepang. Tak cukup sampai di situ, ia juga membeli 4 showroom mobil mewah dan memesan 10 unit mobil eksklusif, dari Rolls-Royce hingga Maybach, untuk satu tujuan, kembali ke Semarang dengan harga diri yang utuh. Di sela-sela kesibukannya, ia membuka handphone dan menatap foto Keisha diam-diam. Perempuan itu masih menjadi alasan napasnya. Namun bukan karena ia ingin balas dendam. Tapi karena ia ingin Keisha tahu, mencintai tak cukup hanya dengan kata manis, tapi dengan bukti dan keteguhan. Di Semarang, Gubernur Raka kini sedang dipusingkan dengan laporan keuangan yang bocor, proyek jalan provinsi yang mandek, dan tekanan politik karena anak perempuannya menolak lamaran seorang pengusaha kaya raya asal Surabaya. Keisha sendiri mulai murung, sering termenung di balkon lantai 2 sambil menatap langit malam, berharap seseorang dari masa lalunya datang lagi. Ia mulai menyadari bahwa malam itu, mungkin ia terlalu pengecut. Bahwa mungkin cinta tidak diukur dari kue lapis atau penampilan luar. Ia mulai mencari Rian. Tapi nihil. Tak ada jejak, tak ada nomor, bahkan Satpam Taman pun mengatakan pria itu sudah lama tak terlihat. Sampai akhirnya, datang undangan misterius ke rumah Raka. Sebuah kartu hitam berukir emas dengan tulisan, undangan eksklusif makan malam dan MOU investasi strategis, bersama RZ Group Indonesia. Gubernur Raka mengernyitkan dahi. Ia belum pernah dengar perusahaan ini, tapi kabarnya perusahaan ini akan menyuntik dana 1 triliun untuk pembangunan jalan dan infrastruktur di Jawa Tengah. Maka malam itu pun ia hadir, bersama ajudan dan beberapa staf. Saat memasuki ballroom Hotel Bintang 5 yang seluruhnya dipenuhi tamu VVIP, Raka terpukau. Ia tak tahu siapa pemilik acara ini. Tapi segalanya terasa luar biasa megah. Dan di tengah panggung, muncul pria tinggi dengan jas rapi, berdiri dengan penuh karisma. Semua mata tertuju. Gubernur Raka menyipitkan mata, mencoba mengingat-ingat wajah itu. Dan saat pria itu mulai bicara, getaran suaranya seperti membelah dada Raka. Selamat malam. Nama saya Rian Zafran, CEO dari RZ Group. Malam ini saya ingin berbicara tentang investasi, tapi juga tentang harga diri. Seketika mata Raka membelalak. Ajudannya menelan ludah. Keisha yang hadir di meja belakang sontak berdiri. Dunia seakan berhenti berputar. Pria yang mereka hina malam itu, kini berdiri di atas panggung kehormatan, dikelilingi tokoh nasional, pemilik modal, dan pejabat tinggi. Rian tak menatap mereka. Tapi setiap kata yang ia ucapkan, seperti menghantam dada mereka. Dan saat lampu sorot mengarah padanya, semua bisa melihat, dialah pria yang dulu mereka lecehkan. Tapi kini, ia datang dengan wajah baru. Tak ada yang menyangka malam itu akan menjadi saksi bagaimana langit yang muram menggambarkan gejolak hati seorang pria yang selama ini dianggap hina oleh keluarga terpandang. Dipo berdiri di pinggir danau tua tempat dulu ia pernah duduk bersama Liana. Kenangan demi kenangan berputar seperti film rusak yang tetap ia tonton meski menyakitkan. Tangan Dipo mengepal. Di saku jaketnya masih tergenggam kalung kecil dari kayu jati, buatan ayahnya, pemberian terakhir sebelum sang ayah meninggal dalam ledakan tambang bertahun silam. Itu menjadi awal segalanya. Malam itu, Dipo tak kembali ke kontrakan sempitnya. Ia menginap di mobil, tubuhnya diselimuti kelelahan dan duka. Namun pagi harinya, segalanya berubah. Sebuah telepon dari kantor pusat tambang di Kalimantan mengabarkan berita besar, saham tambang yang selama ini ia beli diam-diam telah menguasai 80% kepemilikan. Dipo, si gembel yang dihina, kini secara hukum dan fakta, adalah pemilik sah tambang logam mulia terbesar kedua di Asia Tenggara. Jantungnya berdegup bukan karena kemenangan, tapi karena rasa hampa. Dipo pulang, tak lagi dengan kepala tertunduk. Ia kembali ke Jakarta bukan sebagai lelaki berkemeja lusuh dan celana sobek, melainkan pria dengan setelan rapi dan jam tangan puluhan juta di pergelangan. Namun luka batinnya lebih mahal dari apapun. Di rumah dinas gubernur, kabar tentang pria misterius yang ingin menyumbang tambang untuk program pertambangan bersih sempat membuat heboh. Pak Raffi,
Gubernur yang dulu dengan sinis menyebut Dipo hanya pengemis bau solar, berdiri menunggu tamu penting itu dengan setelan terbaik. Saat mobil-mobil mewah berjejer di halaman, semua pegawai rumah dinas terdiam. Satu persatu, mobil dengan logo tambang bernilai triliunan itu berhenti. Sopir-sopir berpakaian hitam turun dan membuka pintu. Dari mobil terakhir, seorang pria berkacamata hitam melangkah keluar. Langkahnya tenang, penuh wibawa, mengenakan setelan khas CEO. Saat kacamata itu dilepas, wajahnya tampak jelas. Semua orang membisu. Liana yang diam-diam ikut menyambut tamu penting dari balkon atas tertegun seakan tak percaya. "Dipo?" gumamnya. Pak Raffi menyipitkan mata, lalu wajahnya memucat. Kamu si tukang tambal ban itu?" Dipo hanya menunduk sopan, lalu menjulurkan tangan. "Selamat siang, Pak Gubernur. Maaf, saya datang tak lagi dengan bau solar." Semua orang terdiam. Liana berlari turun, menembus para tamu dan pengawal. Ia mendekat, matanya berkaca. "Kamu, selama ini?" Dipo menoleh dengan senyum tenang. Namun senyum itu tak menyembunyikan luka. "Aku datang bukan untuk membuka luka lama. Aku hanya ingin menepati janjiku dulu, membuktikan bahwa lelaki berkeringat dan berdebu bukan berarti tak layak dicintai." Wajah Liana semakin murung, namun di mata gadis itu tampak kerinduan dan penyesalan yang tak bisa dibendung. Pak Raffi berusaha memulihkan wibawa. "Kalau kamu benar pemilik tambang itu, kenapa menyamar jadi gembel? Itu penipuan." Dipo menatap tajam. "Saya tak pernah membohongi siapa-siapa, Pak. Justru saat saya datang dengan jujur, kalian yang menilai saya dari baju dan bau badan saya." Kata-katanya tajam, menghantam gengsi seorang gubernur yang merasa paling tinggi. Hari itu, rumah dinas gubernur menjadi saksi bagaimana orang biasa yang dulu dihina kini datang sebagai penguasa yang tak bisa dibantah. Tapi bukan dendam yang dibawa Dipo, melainkan pengingat bahwa cinta sejati tak tumbuh di atas kekayaan, tapi pada hati yang saling memahami. Dan sayangnya, cinta itu sudah patah lebih dulu. Langit senja menggelap perlahan saat rombongan mobil mewah memasuki halaman balai kota. Satu demi satu, mobil dengan plat luar negeri dan logo perusahaan tambang ternama berhenti berjajar rapi. Di tengah rombongan itu, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam lega membuka pintunya perlahan, dan dari dalamnya keluar seorang pria muda dengan jas abu-abu elegan, dasi gelap, dan jam tangan mewah yang memantulkan kilau lampu sore. Itu adalah Rama, si lelaki yang dulu dianggap remeh karena bau solar dan baju dekilnya. Tapi kini, wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan tatapannya tajam penuh percaya diri. Orang-orang yang lewat berhenti, beberapa PNS di kantor gubernuran ternganga, bahkan ajudan pribadi Pak Gubernur yang dulu mengusir Rama tanpa ampun. Kini berdiri membungkuk gugup tanpa bisa berkata apa-apa. Rama melangkah masuk ke dalam gedung dengan mantap. Ia tak lagi datang sebagai pemuda sederhana yang mencari cinta, tapi sebagai pemilik perusahaan tambang terbesar ketiga di Asia Tenggara, pemegang kendali saham di 5 negara, dan pria yang telah menandatangani kontrak miliaran dolar dengan pemerintah pusat. Di tangannya kini ada kuasa, di langkahnya kini ada kepercayaan diri yang tidak bisa diabaikan. Begitu masuk ke ruang pertemuan VIP, Pak Gubernur telah menunggu, duduk bersama beberapa pejabat lain. Matanya langsung membelalak saat melihat siapa yang datang. "Ananda Rama?" katanya terbata, seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa kabar?" Rama tersenyum kecil. Tak sinis, tak angkuh. "Baik, Pak. Terima kasih atas penolakannya dulu. Karena itu saya bisa jadi seperti sekarang." Semua yang hadir diam, canggung. Pak Gubernur tertawa kecil berusaha mengalihkan suasana. Kami waktu itu tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Maafkan kalau ada kata-kata yang kurang pantas." Rama duduk, membuka map presentasi proyek pembangunan tambang baru di wilayah perbatasan. Ia menjelaskan rinciannya, menjabarkan rencana investasi, dampak ekonomi, dan ribuan lapangan kerja yang akan diciptakan. Semua terkesima. Bahkan Kepala Dinas Pertambangan sampai berdiri dan bertepuk tangan setelah mendengar proposal tersebut. Setelah pertemuan resmi selesai, Rama berdiri hendak pamit. Tapi sebelum keluar, ia berkata, "Saya tak datang untuk membalas dendam, Pak. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa kadang, orang yang terlihat paling hina, menyimpan sesuatu yang lebih dari apa yang mata bisa lihat." Pak Gubernur mengangguk pelan,
wajahnya penuh rasa bersalah. Tapi di sudut ruangan, berdiri Nadine, putri Pak Gubernur yang dulu menolak Rama mentah-mentah. Wajahnya kini pucat, air matanya mengalir saat menatap Rama yang sudah menjadi sosok tak terjangkau. Ia berjalan mendekat, dengan suara lirih berkata, "Maafkan aku salah menilaimu." Rama menatap mata perempuan yang dulu ia cintai. Ada luka yang tak sepenuhnya hilang, tapi juga ketenangan. "Nadine, kamu bukan salah satu alasan aku jadi seperti ini. Tapi kamu adalah alasan kenapa aku berhenti berharap pada orang yang menilai hanya dari tampilan luar." Seketika Nadine terdiam. Kata-kata Rama menamparnya lebih keras daripada penolakan dulu. Ia berdiri kaku saat Rama melangkah pergi, diiringi langkah ajudan baru dan pengawalnya yang membawa map-map penting. Rombongan mobil pun keluar dari halaman balai kota, dan semua orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam, terkagum-kagum melihat bagaimana waktu mengubah takdir seseorang. Rama kembali ke hotel mewah tempat ia menginap malam itu. Di balkon penthouse, ia berdiri menatap langit Jakarta yang terang oleh lampu gedung pencakar langit. Di tangannya segelas kopi, di bibirnya senyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu, ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah membuktikan pada dunia bahwa harga diri seseorang tak bisa diukur dari baju yang ia kenakan, tapi dari tekad dan kesetiaan pada impian. Rama mengangkat telepon, menghubungi direktur perusahaannya di Kalimantan. Segera mulai pembangunan pusat pelatihan tambang untuk anak muda di desa-desa terpencil. Dan beri beasiswa untuk 100 anak pertama. "Baik, Pak Rama. Oh ya, satu lagi, jangan lupakan desain panti asuhan yang kita rencanakan dulu. Aku ingin itu berdiri sebelum tahun depan." "Siap, Pak." Rama menutup telepon. Ia menatap langit, mengingat ibunya yang dulu mengajarkannya untuk tetap rendah hati bahkan ketika dihina. Dan kini, meski telah berada di puncak, Rama tak pernah lupa. Ia memulai semuanya dari nol, dari bau solar, dan dari luka penolakan yang justru jadi pupuk kesuksesannya. Deretan mobil mewah berhenti dengan gemuruh ban yang lembut di pelataran rumah dinas Gubernur Surya. Mobil-mobil dengan plat nomor khusus perusahaan tambang emas terbesar se-Asia Tenggara itu mencuri perhatian seluruh tamu undangan yang hadir di pesta pelantikan Wakil Menteri Energi baru. Surya, gubernur yang dulu mengusir keras pemuda dekil bernama Alvan dari rumahnya, kini berdiri terpaku di bawah tenda utama bersama ratusan tamu kehormatan. Semua kepala menoleh ketika dari Rolls-Royce paling depan turun seorang pria gagah dengan jas hitam berlogo perusahaan tambang, berkat Mineral Jaya. Ia melangkah dengan tenang, didampingi ajudan asing dan sekretaris yang sibuk mencatatkan agendanya. Dialah Alvan. Dulu hanya lelaki sederhana dengan baju pudar dan tubuh berdebu karena menggali batu sendiri di pedalaman Kalimantan, kini berdiri sebagai CEO tambang dengan nilai saham triliunan rupiah. Tatapan matanya lurus. Tapi jiwanya sedang diguncang kenangan. Ia tak datang untuk balas dendam. Ia hanya ingin melihat sekali lagi wanita yang pernah ditolaknya. Wanita yang kini justru menyesali segalanya, Anindya. Seketika Anindya berdiri dari balik pelaminan mewah di panggung utama. Gaun pesta putihnya mengembang sempurna. Tapi wajahnya berubah pucat. Seperti tak percaya, mata bulatnya menatap Alvan yang kini begitu memukau. Pangeran yang dulu ia tolak karena bajunya compang-camping kini berdiri di hadapannya dengan kemegahan yang bahkan belum pernah ia bayangkan. Di sebelahnya, pria yang baru sehari ia nikahi, putra seorang pengusaha minyak dari Jakarta, terlihat kikuk. Anindya menatap Alvan dengan getir, lalu melangkah turun dari panggung. Semua mata tertuju pada mereka. "Alvan, apa ini? Sungguh kamu?" Suaranya gemetar. Tapi Alvan tak menjawab. Ia hanya menunduk singkat, memberi salam hormat kepada Surya, lalu berkata tenang, "Saya datang bukan untuk mengganggu, Pak Gubernur. Saya hanya diundang oleh Presiden Komisaris BUMN, karena ada MOU investasi sektor energi terbarukan." Suaranya datar, tapi tajam. Surya hanya bisa terpaku. Ia mengenal nama itu sekarang. CEO Alvan Prasetya adalah mitra kerja baru Kementerian Pusat yang disebut-sebut menyelamatkan neraca ekspor emas negara. Tak lama kemudian, tamu-tamu penting berdatangan menghampiri Alvan. Menteri Energi menyambutnya hangat. Ketua Kadin menggandeng tangannya sambil tertawa penuh bangga. "Anindya," bisik Surya pada putrinya, "itulah pria yang kau tolak. Kini negara bahkan menunduk padanya." Anindya menggigit bibirnya sendiri.
Ia ingin berteriak, ingin menangis. Tapi semuanya sudah terlambat. Suaminya berdiri mematung di sampingnya, merasa kecil sekali dibanding nama besar Alvan yang menggetarkan aula. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Anindya. Hanya air mata yang meluncur pelan, membasahi pipi dan bibirnya yang pucat. Alvan menoleh sekali lagi. Sorot matanya tak marah, tapi penuh luka. Ia melangkah pergi tanpa bicara apa-apa. Tapi di sakunya, masih tersimpan foto kecil wanita berjilbab putih yang pernah tertidur di dadanya. Anindya yang dulu, yang sederhana dan apa adanya. Di balik semua kemewahan, ternyata hatinya tak pernah benar-benar pergi. Tapi kini ia tahu, beberapa luka memang harus dibiarkan terbuka agar tak membusuk. Dan cinta yang ditolak dengan sombong, biarlah menjadi pelajaran bagi dunia. Dalam hidup, jangan pernah menilai seseorang dari debu di bajunya, karena bisa jadi, dia adalah alasan masa depanmu bersinar atau hancur. Alvan melangkah menuju helikopternya. Langit sore berwarna oranye. Di belakangnya, suara tangis tertahan dari Anindya tak bisa lagi ditahan. Tapi Alvan tak menoleh. Karena kali ini, bukan dia yang ditinggalkan, melainkan dia yang memilih untuk pergi.